Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita semua masih bisa menunggu waktu datangnya berbuka puasa. Tak lupa saat ini kita wajib untuk bersyukur karena kita sudah didatangkan, karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pemirsa yang berada di rumah maupun di studio, pada kali ini kami akan memberikan sedikit cerita tentang bagaimana hikmah kita dalam mempelajari dan mendalami melaksanakan puasa Ramadan ini. Ada suatu kisah di mana ada seorang panglima perang. Pada saat itu dia mengutus kepada 3 pasukannya. Masing-masing pasukan membawa anak buahnya masing-masing. Dalam hal itu, Panglima Raja sudah bilang kepada pasukannya bahwa untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam pelaksanaan perang, karena perang akan dimulai dengan melewati suatu perjalanan yang jauh di malam hari, melewati sebuah sungai. Secara teori, secara nalar, pasukan tersebut akan mempersiapkan hal-hal apapun karena ketelaksanaan itu pada waktu malam hari dan melewati sungai. Padahal kita, pasukan tersebut belum mengetahui bagaimana keadaan sungai tersebut. Ada satu catatan penting dari panglima perang tersebut. Wahai pasukan-pasukan, silahkan nanti ketika kamu menginjak apapun itu yang berada di dalam sungai, silahkan kalian ambil. Akhirnya semua pasukan tersebut siap. Terbagi dalam 3 pasukan. Pasukan pertama dia berangkat dengan hal yang biasa saja, tidak ada yang spesial. Karena dia berpikiran ketika saya melewati sebuah sungai, di dalam sungai hanya ada pasir dan batu. Saat itu pasukan pertama melewati dengan tenang. Dia menginjak pasir, menginjak batu, tapi dia tidak menghiraukan apapun perintah dari panglima. Dia tidak mengambil sesuatu barang apapun dalam sungai tersebut. Pasukan yang kedua, dia berjalan kembali mengikuti pasukan pertama. Tapi pasukan kedua, dia hanya menggugurkan kewajiban dari panglima perang tersebut. Dia hanya mengambil sebagian pasir ataupun batu yang berada dalam sungai tersebut karena hanya untuk menggugurkan kewajiban. Ya, karena tadi panglimanya bilang kalau dia menginjak apapun dalam sungai silakan diambil. Yang pasukan nomor 3 ini adalah pasukan yang paling taat kepada panglimanya. Karena apa? Setiap perjalanan dia sudah membawa karung, mengambil segala sesuatu yang berada di bawahnya, dimasukkan ke bawah karung. Walaupun di dalam perjalanan pasukan ketiga tadi agak sedikit terseok-seok, dia keberatan mendapati apa yang dibawanya. Kemudian setelah sampai di penghujung subuh, semua pasukan tadi dicek sama panglima perangnya. Ternyata diberitahu bahwa di dalam sungai tersebut berisi berlian, emas, permata, dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh pasukan 1, 2, dan 3? Dalam pasukan 1 pasti dia akan kecewa. Dia kecewa, kenapa
perjalanan saya semalam saya tidak membawa apa-apa. Pasukan kedua, beliau juga agak sedikit kecewa karena hanya menggugurkan kewajibannya saja, tidak membawa penuh apa yang berada di dalam sungai tersebut. Beruntunglah bagi pasukan ketiga, karena dia taat, dia membawa seluruh berlian, walaupun terseok-seok, walaupun dia merasa berat dalam berjalan, tapi dia berhasil membawa berlian tersebut. Apa hubungannya dengan puasa? Puasa Ramadan diperintahkan oleh Allah SWT dan pahalanya luar biasa. Dalam hal tersebut, kita akan menempatkan di pasukan keberapa? Apakah kita akan seperti pasukan pertama, hanya sekedar menjalankan kewajiban puasa, tidak melakukan sunnahnya, tidak meningkatkan kualitas diri kita untuk berpuasa, hanya sekedar, ya udahlah, temennya puasa, saya ikut puasa aja. Apakah kita akan menjadi seperti pasukan yang kedua, hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita untuk melakukan puasa, waktunya sahur, sahur, waktunya berbuka, berbuka. Tapi pada saat berpuasa, di panjang perjalanan 1 hari penuhnya, dia tidak banyak melakukan hal-hal yang sunnah. Hanya sekedar mungkin ya bersedekah seadanya, kemudian memberi orang ya seadanya. Jadi hanya menggugurkan kewajiban sunnahnya juga. Apakah kita ingin menjadi pasukan yang ketiga? Kita totalitas sudah mempersiapkan diri, sebelumnya tadi sudah membawa karung, berarti kita sudah mempersiapkan diri untuk mendatangkan bulan suci Ramadan ini, menghadapi bulan suci Ramadan, sudah mempersiapkan diri. Kemudian kita sudah melaksanakannya dengan baik, kemudian mengambil hikmah semua dari puasa ini, ya, melaksanakan sunnahnya, tidak hanya sekedar saya tidur aja lah, nanti adzan bangun lagi dan sebagainya. Tidak. Jadi pasukan ketiga ini betul-betul dia sudah mempersiapkan diri. Tadi ada sunnah tadarus, kemudian dia melaksanakan sholat witir, sholat tarawih, ya tahu. Kemudian dia bersedekah, berbanyak sedekah, berbagi kepada orang lain, melakukan zakat dan sebagainya. Yang meningkatkan kualitas-kualitas puasa itu dilakukan untuk pada rombongan ketiga tadi. Baik, saya tarik kesimpulan bahwa bagaimana kita menghadapi bulan suci Ramadan ini. Ketika kita menganggap biasa-biasa saja, berarti kita seperti pasukan yang pertama tadi. Ketika kita hanya menggugurkan suatu kewajiban, udahlah, paling bulan Ramadan 1 tahun paling datang dan sebagainya, sunnah sedekah ya sedekah aja. Lah itu kita berarti seperti pasukan yang kedua. Tapi ketika kita sudah mempersiapkan dengan baik, ya, segala apapun sudah dipersiapkan dengan baik, maka kita akan seperti pasukan yang ketiga. Ya, bagaimanapun kita kembalikan ke diri kita bahwa bulan suci Ramadan hanya terlaksana dalam 1 bulan di dalam 1 tahun. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya datangnya dari diri saya pribadi, ada betulnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.